pemirsa, kami sekarang berada di Hotel Grand Saraswati, Jalan Perburuan nomor 8A, Kota Semarang. Kami pada hari ini membincang-bincang terkait dengan Pilpres maupun Pileg yang baru saja usai. Namun dalam hal ini masih terus berproses dalam penghitungan suara. Dalam hal ini kami akan berbincang-bincang dengan narasumber yaitu Bapak Srianto selaku Pimret atau pimpinan redaksi media Transformasi News dari Magelang. Selamat sore Pak Srianto. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Bisa mau berbincang-bincang terkait dengan Pilpres pemilihan presiden yang baru saja terlaksana atau dilaksanakan pada tanggal 14 Februari lalu yang masih hangat ini. Kemudian dalam hal ini juga pemilihan legislatifnya juga, namun ini dalam perhitungannya ini masih bergulir ya, belum final, masih terus berproses. Namun terkait dengan hasil sementara ini yang melalui beberapa media elektronik bahwa Pilpres kemarin itu pasangan 02 yaitu Pak Prabowo Gibran ini sementara ini unggul di atas 57%. Bagaimana tanggapan Bapak? Padahal untuk Pilpres ini hasilnya adalah dari awal setelah usai penghitungan tanggal 14 Februari itu sekitar pukul 15 sore itu yang ditayangkan di beberapa media elektronik televisi menunjukkan bahwa untuk pasangan 02 atau pasangan Prabowo Gibran ini melalui quick count ini pada hari pertama ini suaranya prosentasenya ini sudah lebih dari 50%. Bagaimana tanggapan Pak Srianto? Ya, terima kasih Pak. Ini begini, sebetulnya dari semua masyarakat, semua pengamat, semua katakanlah akademisi dan bahkan relawan atau dari katakan kubu budayawan apapun yang ada juga mengamati juga Pilpres ini atau pemilu sekarang ini adanya sangat-sangat berbeda dengan pemilu yang sebelumnya. Satu dari sisi konsentrasi politik atau yang ikut pasangan, yang ikut ikut bertarung di Pilpres ini pun juga sangat antagonis ya. Yang dulunya antagonis sekarang juga sudah bersatu. Yang dulunya yang namanya PKS dengan PKB juga bisa bersatu. Artinya segala sesuatu ini penuh kemungkinan. Yang namanya politik itu sebenarnya tak kemungkinan. Apalagi apa yang dipernyatakan oleh Bapak sebagai reporter ini juga sangat penuh kemungkinan. Bahkan Prabowo bahasa kok bisa menang dengan satu putaran. Kalau menang dengan 2 putaran itu sangat wajar ya. Ini kok bisa menang 1 putaran ini juga pengamat kan mungkin tercengang ya, kaget kok bisa menang. Karena saya lihat Bu Sarah saat ditanya itu anaknya Pak Hasim Kusuma itu sudah kita itu mau katanya dia diwawancarai dari salah satu media televisi. Kita ini datang untuk untuk hal-hal yang sifatnya di Senayan itu tujuannya mempersiapkan apakah ini mau 1 putaran atau dua putaran. Belum sampai ke pemikiran untuk 1 putaran. Tapi ternyata quick count-nya apa yang terjadi memang kok sudah di atas 51%. Akhirnya kalau seperti itu apa dari relawan dari teman atau ini deklarasi membutuhkan kemenangan, euforia gitu Pak. Gini Pak, terkait dengan quick count ya, beberapa pengamat maupun dari kubu selain 02 atau 01 terutama itu mengatakan bahwa quick count itu bukan satu-satunya untuk sebagai patokan, tapi yang dipakai adalah real count. Kemudian ada juga dari beberapa pengamat
dari kubu lain selain 02 itu mengatakan bahwa wah sebelumnya itu semacam ada settingan untuk kemenangan itu, untuk melalui quick count itu bahwa wah, dari untuk IT ya, dari IT-nya ada settingan bahwa memenangkan paslon tertentu, terutama paslon 2. Menurut tanggapan apa? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau saya mengamati beberapa kali pemilu ya, karena kami terjun langsung di beberapa pemilu dan bahkan kami selalu mengatakan ya intinya kadang-kala apa yang di pemilu itu beda dengan apa yang kita prediksi atau kadang-kala beda yang kita inginkan. Tetapi kita harus jujur apapun itu hasilnya, ketika itu sesuai dengan regulasi dan itu sudah sesuai tatanan aturan ya kita oke. Yang paling pokok saya ingin menjawab, sebetulnya pemilu itu kalau menurut aturan regulasinya kan berjenjang. Jadi tingkat katakanlah dari TPS nanti ke PPS, ke PPK, PPK ke kecamatan, ke kabupaten dan provinsi sampai ke DPRD atau pusat. Pusat dan akhir di KPU. Tetapi sebetulnya pada intinya itu sebetulnya pemilihan umum itu kalau secara de facto-nya itu kan di jurinya. De facto-nya itu ya di TPS itulah langsung bisa menentukan kemenangan karena dengan waktu yang sama, dengan jam yang sama, dengan walaupun tempat yang berbeda tapi waktunya sama dengan proses di TPS. Umpamanya TPS A memenangkan ya waktunya berarti seluruh Indonesia kan sudah selesai. Berarti kalau umpamanya ada quick count itu sudah bisa mewakili. Dan bahkan sebetulnya tidak hanya quick count, masyarakat itu ketika di TPS masing-masing dia sudah bisa yukur, oh menangnya Pak 03, menangnya 01, 02 setelah di penghitungan stres itu sudah bisa ditentukan, hanya secara regulasi harus menunggu keputusan KPU dengan sah dengan hitungan yang berjenjang. Tetapi tanpa itu masyarakat sudah tahu karena di situ ada plano atau rekap atau dan ada dan C salinan dan C rekap itu sudah bisa membuktikan walaupun ada masalah, tapi bukti akhirnya itu adalah masyarakat. Yang berikutnya, umpamanya sekarang ada teknologi tinggi ya, dengan IT mau mengubah sistem dengan template apapun, tapi saya lihat intinya itu alat bukti itu adalah C rekap dan C salinan itu dilihat masyarakat langsung dan itu tidak bisa diganggu bukan sebagai apapun IT, tetapi ada alat bukti fisik, ada C rekap dan C salinan itu nanti sebagai bukti otentik kemenangan dari paslon pemenang pemilu. Gitu. Tapi gini Pak, untuk paslon lain, untuk kubu yang lain selain 02, terutama 01, itu ada juga untuk perhitungannya itu berdasarkan dari kubu mereka sendiri pun juga mengklaim bahwa mempunyai bukti-bukti terkait dengan hasil penghitungan suara. Nantinya info yang kita terima itu bahwa nanti juga akan mengajukan untuk bahwa pemilu juga ada kecurangan terkait dengan suara atau ada lagi yang istilahnya penghitungan suara pada paslon tertentu. Nah, untuk ini kan juga kita harus bisa mensikapi karena dari pihak KPU sendiri, dari ketua KPU-nya sendiri Pak Hasyim Asyari juga mengatakan dalam rekap si rekap itu ada beberapa kesalahan, semacam untuk pendataannya itu mengatakan ada beberapa keliruan. Namun ada kubu yang lain mengatakan bahwa harga satu TPS itu maksimal 300 untuk surat suara, tapi kenyataannya menurut versi mereka mengatakan bahwa ini ada penggelembungan suara. Misalnya angka 88 menjadi 788 dan sebagainya. Nah, ini untuk tanggapan Pak Sisdi. Ya, seperti saya ulangi lagi bahwa di dalam istilah pembuktian hukum, pembuktian itu kan ada bukti material dan bukti formil atau secara
hukum atau secara yuridis, tapi saya mengacu kepada bukti material. Paling pokok itu bukti material. Bukti material itu adalah yang hubungannya dengan C-rekap dan C-salinan. Itu dilihat langsung sebagai bentuk transparansi publik. Jadi kalau terjadi kesalahan itu kan hanya kesalahan dari sisi teknis dari masyarakat atau petugas KPPS, petugas PPS, petugas PPK yang salah mengaudit atau kesalahan dari sisi human error, tapi bukan dari sisi artinya ada apa ya? Ada perbedaan antara ada bukti fisiknya itu berbeda dengan bukti dari sisi IT, tapi yang dibuktikan nanti juga bukti fisik, Mas. Dan bukti yang kedua, saksi yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat ini secara itu sudah memutuskan, kelihatannya ini di dalam istilah hukum pemilu itu namanya silent majority ya. Artinya silent majority itu masyarakat itu kelihatannya di waktu-waktu tertentu sebelum memilih, tapi pada waktu harinya dengan gencarnya bagaimana elektabilitasnya pasangan 002 itu diterima rakyat dengan programnya. Kan barometernya itu adalah saat kampanye di tanggal 10, Pak. Ya. Tanggal 10 itu adalah barometernya. 1, 3 pasangan itu ada ciri, karena kita sebagai pers ya harus objektif ya. 1, 03 melakukan kampanye di katakanlah di Surakarta dan Semarang. Itu menunjukkan itu sisi golongan ya, artinya yang datang hanya orang-orang tertentu, bahkan ini dari kalangan sendiri dari PDI ya. Yang kedua dari sisi 01 seolah kita melihat ajian, itu banyak pengamat mengatakan. Tapi kalau dari kubu nomor 02 begitu euforianya, begitu gegap gembita, begitu baru semua golongan, semua apapun tumpel di situ, Pak. Dan disitulah menunjukkan bahwa masyarakat itu sebetulnya secara tidak langsung dia sudah mewakili jatuh pilihannya ke 02 karena elektabilitas Pak Prabowo Gibran melebihi pada pasangan berikutnya. Sedangkan kalau masalah itu masalah administrasi dan teknis, Pak. Tapi bukti langsungnya adalah bukti fisik, artinya C-rekap dan C-salinan. Kalau dulu C-rekap itu plano, Pak, ya ada bintik-bintiknya. Itu bisa dibuktikan karena masyarakat tahu langsung dan ada saksi dan tidak bisa direkayasa. Ya. Seandainya direkayasa artinya. Ya, ini terkait kembali ke geser ya, Pak. Terkait pasangan 03 yang sebelumnya digadang-gadang akan meraup suara yang besar. Satu itu, yang keduanya untuk di Jawa itu awalnya bahwa peraupan suara itu terutama Jawa Tengah, bahwa pasangan 03 diusung oleh PDIP sama P3 itu bakal akan meraup suara, bahkan Jawa Tengah itu merupakan kandang banteng. Tapi kenyataannya dalam hal ini kok kandang banteng bisa jebol, sehingga raupan suaranya tidak signifikan apa yang dibayangkan dari kubu 03, istilah dapat dilalui, dapat disalib dalam raupan suara oleh pasangan 02. Tanggapan Pak Sri, karena ini Jawa Tengah ini merupakan kandang banteng ya, bisa jebol. Menurut Pak Sri? Ya, ini karena terjadi transformasi ini ya, transformasi cara berpikirnya berubah. Yang tadinya masih menggunakan sistem karismatik, sistem sektoral dan sistem tradisional, sekarang dari konsisten peserta atau pemilu di tahun 2000 mengalami transformasi berubah. Dari sisi melihat itu sebetulnya mulai masyarakat itu sudah mulai bisa membaca dan dia sudah berpikir nanti dalam pemilu itu akan menentukan siapa nanti pilihannya, itu sudah ditentukan lewat 5 tahun sebelumnya. Dia menganalisa, dan analisa itu dari beberapa informasi dan data yang ada diterima oleh masyarakat. Contoh satu, dari kenapa kandang banteng itu bisa jebol itu sebabnya satu dari sisi beberapa peristiwa ya. Peristiwa satu adalah tentang
Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, bukan mendukung Pak Ganjar. Seharusnya Pak Jokowi itu karena dia kader PDI seharusnya kan mendukung Pak Ganjar. Kenapa Pak Prabowo? Satu. Berikutnya kan linear dengan masyarakat. Nah masyarakat ketika Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, otomatis masyarakat pun akan mulai berarti ada pemikiran bahwa partai PDI ini sendiri ada sedang miss, baru-baru ada miss dengan Pak Jokowi. Dan missnya ini setelah kita kaji dari beberapa masyarakat, ada pengamat itu juga di situ menunjukkan bahwa Pak Jokowi selama ini ya istilahnya dikatakanlah ya tidak diposisikan secara terhormat dengan posisi dia sebagai petugas partai, dia diposisikan sebagai katakanlah di situ sebagai kalau tidak ikut PDI dia tidak bisa jadi presiden, atau katakan kasihanlah di situ menunjukkan masyarakat itu akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Berikutnya di situ juga sering mengatakan bahwa PDI mengatakan bahwa kader itu adalah petugas partai. Sebetulnya hal yang seperti itu adalah sangat tabu bagi masyarakat, bagi PDI nggak ada masalah ya, tapi bagi masyarakat contoh petugas partai itu ketika berkata kita tak berpihak Pak Jokowi nggak apa, tapi kalau presiden itu adalah kepala negara, dia dipilih oleh rakyat, bukan dipilih hanya PDI saja, dia kepala negara. Dan sistem negara Indonesia adalah, jangan salah, itu adalah sistem presidensial kan? Yeah. Ini kan kemarin saya dapat pernyataan dari justru Menteri Hukumnya ya Pak Yaswali, saya kalau urusan Pak Prabowo dan juga Pilpres itu saya juga ikut ketua umum, ini salah dari sisi hukum administrasi dan tata negara, salah atau konstitusi, karena yang namanya kader PDI walaupun tapi ketika dia jadi menteri itu adalah dia itu ikut pada presiden, karena presiden ada mandat dari presiden, bertanggung jawabannya kepada presiden bukan kepada ketua umum partai, kecuali dewan. Maka di Indonesia itu ada sisi kelemahannya. Negara Indonesia dengan nganut sistem presidensial tapi tata kelolanya seperti parlementer, berbagi kamu partai koalisi, ini kan nggak benar. Kalau sistem presidensial ya sudah yang namanya artinya menguatkan sebuah undang partai itu hanya lewat fraksi. Kalau eksekutif ya ikut presidennya, maka seharusnya besok kalau memilih menteri itu adalah orang yang profesional, orang partai ya biar masuk di legislatif. Kalau nanti seperti itu akhirnya juga gitu, akhirnya kalau ada mau ada angket atau dia akan ke arah ke partainya bukan ke presiden, ini kan nggak pas. Dari situ akhirnya dari juga program-programnya Pak Jokowi yang baik itu akhirnya masyarakat merasakan betapa Pak Jokowi itu bisa menuntaskan dari presiden, tetapi dengan cara dia diam, maka istilahnya silent majority. Nanti ketika saat nyoblos, walaupun dia orang PDI, orang P3, orang PKB, tapi presidennya tetap di hatinya mereka, yaitu ya pilihannya. Berarti kalau itu Pak Prabowo Gibran, berarti otomatis ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Berarti Pak Jokowi itu juga memang betul-betul masih elektabilitasnya tinggi. Bahkan Pak Bambang Pacul pun juga mengatakan bahwa Pak Jokowi itu orang baik, jangan dilawan. Budaya Jawa, kalau orang yang menghina, ngoyo-ngoyo, itu orang yang dihina itu akan naik. Jadi kepemimpinan itu Pak. Ini gini Pak, untuk sementara ini nih Pak, dalam perhitungan masih berdil di KPU, kemenangan sementara ini untuk 02 dan ini tidak lepas dari cawe-cawe Pak Jokowi. Banyak soalnya berseliweran itu karena putranya merupakan wakil atau cawapresnya dari Pak Prabowo. Lalu berikutnya selain itu Pak Jokowi itu dalam hal ini sering melakukan safari politik, mendekati pencoblosan. Dari hal pencoblosan itu berarti sebelumnya itu kan dengan menggelontorkan bansos, kemudian masuk ke kantong-kantong daerah Jawa Tengah 1 minggu sebelum hari pencoblosan, kemudian
ada hal yang lain mungkin untuk memaksimalkan instrumennya dari Pak Jokowi. Selain itu juga kan partai-partai yang berkoalisi itu. Jadi untuk masyarakat ini kan masyarakat yang sementara melihat itu Pak, kalau seorang Jokowi itu putranya ada di pasangan 02 yaitu cawapres dari Pak Prabowo. Apakah ini juga mempengaruhi termasuk cawe-cawenya pada masyarakat seperti itu? Ya ini ya tetap ada nilai pengaruh ya, bahkan pengaruh itu ya signifikan. Tetapi kami sebagai pers itu harus objektif. Ketika aturan itu tidak ada persoalan hal-hal yang seperti itu tidak, karena pada saat Pak Jokowi itu datang, dia adalah posisinya sebagai presiden, bukan sebagai bapaknya Mas Gibran. Dia ketika datang itu sebagai presiden, bukan dia sebagai pendukung paslon. Dia posisinya sebagai presiden. Nah, presiden ini berhak sesuai dengan hak otoritasnya sebagai mengeluarkan anggaran, yang penting tujuannya untuk kepentingan rakyat. Maka rakyat yang berhak menilai. Kalau mau peranata hukumnya, seharusnya kami sebagai pimpinan redaksi atau sebagai pers itu justru bertanya kepada partai-partai yang selama ini mendukung Pak Jokowi. Kenapa selama ini dia tidak melakukan balancing ya, melakukan kontrol di bidang kebijakan Pak Jokowi saat ketika Pak Jokowi itu belum mendukung Pak Prabowo. Kalau saat itu terjadi protes, gaduh, ketika saat konsentrasi politik ini juga tidak tepat. Seandainya sampai dia mengeluarkan hak angket pun, itu tidak memenuhi karena akhirnya memposisikan itu ibaratnya nilai maksimalnya itu atau optimalnya itu hanya sekelas rekomendasi. Karena di samping itu, kalau urusan pemilu itu sudah diputuskan, yang mengurus adalah sengketa pemilu adalah Mahkamah Konstitusi, itu selesai. Jadi hanya dari sisi etika, dari sisi menggiring opini, ini ada terjadi kecurangan. Tetapi dari peranan hukum diselesaikan melalui jalur hukum atau MK. Ya, terus ini Pak, yang membuat sempat mencengangkan atau kaget di kalangan masyarakat luas bahwa ini pasangan 03 ini dari ketiga pasangan antara pasangan 01, 02, dan 03 ini yang mengherankan 03 ini suaranya nyungsep, artinya mau tidak membayangkan, jangankan dengan 02 ya, pasangan 03 yaitu Pak Ganjar Pranowo sama Pak Mahfud ini jauh di bawahnya dengan pasangan 01, di mana masyarakat sebelumnya itu memprediksi paling tidak dia misalnya pun toh urutannya kedua, tapi justru dengan 01 pun 03 suaranya di bawahnya 01 ya untuk pasangan 03 ini Pak. Nah ini menurut Bapak bagaimana? Ya ini karena terjadi kesalahan strategi ini sebetulnya kalau kita lakukan tiga pasangan itu kan mesti sama. Dia punya modal sama, punya PKH sama, punya hampir koalisinya juga sama, perimbangan partai juga, perimbangan dewan juga sama, hampir sama ya. Tetapi justru saya lihat yang paling menentukan itu ini adalah strategi kampanyenya. Jadi strategi kampanye nomor 01 dan 03 itu tidak sesuai harapan masyarakat. Contoh kalau kita debatnya ya di kampanye, strategi kampanye nomor 1 dan nomor 2 menyerang secara pribadi, menyerang secara kebijakan yang sifatnya itu sudah tidak ada relevansinya, karena segala sesuatu itu kalau tidak ada putusan hukum yang mengikat dia dinyatakan bersalah atau tidak, itu kan dia masih juga dikatakan dia tidak ada kendala dan tidak masalah. Bahkan ketiga pasangan itu ketika sudah selesai clear dinyatakan memenuhi syarat dia menjadi calon, itu sudah clear tidak ada persoalan hukum. Ketika itu diungkit itu masyarakat akhirnya juga ini hanya tidak bagus lah, artinya apalagi budaya masyarakat orang Indonesia itu kalau yang mencela, yang menghina, yang menghadit dan juga menyerang integritas secara personal itu akhirnya tidak terbukti. Pak SBY dulu dengan Megawati dia yang menjadi pemenang, Pak Jokowi dikatakan pelunga-pelungu dengan seperti itu akhirnya jadi pemenang.
semakin dini semakin naik. Terus yang juga Pak siapa Gus Dur juga seperti itu. Segala sesuatu tuh naik itu ada Pak Harto dulu naik itu karena G30 SPKI. Ini pemimpin di Indonesia itu muncul itu ketika dalam kondisi yang revolusi, yang artinya tata sosialnya ada suatu perubahan struktural, akhirnya menunjukkan menampilkan sebuah pemimpin. Dan demikian juga dengan sistem kampanye, saya juga tidak habis pikir kenapa Pak 01, Pak Anies dan Pak Muhaimin yang bagus. Pak Anies itu juga pandai pidato, dan dulu ketika sebelum masuk di pasangan calon untuk menyalonkan presiden begitu arif bijaksana, kenapa ketika dalam debat begitu menyerang. Demikian juga 03, Pak Ganjar yang begitu dia cerdas dan piawai dalam pidato bisa meyakinkan, kenapa posisi menyerang itu akhirnya menjadi bumerang. Tapi ini Pak, tidak terkait dengan masalah. Ada juga yang mengatakan tidak terkait dengan masalah karena menyerang budaya di Indonesia itu yang dikira-kira naik. Tapi ini untuk beberapa soal di masyarakat itu mengatakan bahwa memang secara debat itu memang pasangan 02 Pak Prabowo Gibran ini memang secara beberapa pengamatan itu jauh kualitasnya dalam menjawab dalam debat itu dengan 01 nomor 03, karena menjawabnya kok tidak berdasarkan data, yang asal sekedar memaparkan, menjelaskan dalam pilpres itu. Ini terus kemudian ada lagi dugaan juga bahwa untuk kemenangan nomor 2 ini ada desain dugaan ya. Jadi ada beberapa pengamat kemudian dari beberapa tim bahwa ini dari hasil Wikon sementara ini kan sudah dirancang dan sudah diduga untuk bahwa pemilihan presiden ini hanya 1 putaran. Padahal untuk yang kubu yang lainnya ini masih berproses dalam perhitungannya kan belum selesai ya, karena nanti penetapannya itu tanggal 14 Maret. Ini masih berproses. Tapi sementara ini kan masih unggul jauh, tetap dengan persentase yang stagnasi, justru masih 57 terus, bahkan pasangan 01 masih sekitaran 27, ya Pak Salon 3 16, sekian. Artinya kalau tidak ada perubahan, apakah memang adakah desain semacam itu? Bahkan yang kedua, kalau misalnya terjadi 2 putaran itu juga membahayakan pasangan 02, apakah kira-kira ada hal semacam itu menurut Pak Srianto bagaimana? Ya, sebetulnya memang apa yang diutarakan Bapak Soleh Porter itu benar. Bahkan pasangan 02 dari hasil pernyataan Bu Sarah yang di media televisi itu sudah kenyataan, dia itu juga kaget. Pemikirannya Bu Sarah itu kan hanya ini mau putaran 1 atau putaran 2. Dia kalau menentukan, dia mau menyiapkan di situ, bukan untuk deklarasi. Tapi ternyata hasil real account menunjukkan 51 lebih, bahkan sampai akhir jam berapa 57 lah itu. Nah, tetapi kalau hubungannya dengan grand design, apapun yang terjadi, yang namanya pemerintah, apalagi tidak bisa dipungkiri yang namanya Pak Prabowo Gibran, Mas Gibran bapaknya adalah seorang presiden yang sekarang notabene masih berkuasa. Itu secara sosial, baik secara politik, secara apapun tetap ada nilai pengaruhnya. Nggak mungkin apapun itu senetral apapun penyelenggara negara, tetap ada secara subjektif pun akan berpikir untuk memenangkan kepada pasangan 02. Tetapi ya ini ada bahasa tetapinya. Ini urusan pemilu yang hubungannya dengan menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut hubungannya dengan ratusan orang, bahkan jutaan. Kalau saya bilang pemilu itu diibaratkan sebuah mata uang. Jadi negara ataupun siapapun tidak bisa intervensi, Pak. Contohnya dulu zaman Megawati menang, walaupun apapun intervensi, kalau memang Bu Megawati sudah dicintanya,
tidak akan intervensi. Demikian juga Pak Jokowi kalau sudah di hati masyarakat juga sulit diintervensi, negara juga sulit diintervensi. Umpamanya Pak Jokowi itu bisa intervensi apapun, itu tidak bisa kalau memang program dan hatinya rakyat itu sudah menentukan pilihan. Apalagi saya lihat itu pemilih tahun 2004 ini rata-rata kan katakan hampir 40% ada generasi Z, generasi milenial. Nah, generasi milenial itu rata-rata jatuhan ke nomor 02. Di 03 itu rata-rata pemilihnya usia yang 40 tahun ke atas lebih. Kalau yang di 01 ibarat generasi militer ya, dia berbasis ideologi. Yang sedangkan nomor 2 ini di samping didukung oleh milenial dan juga berbasis kelihatannya netral ya, independen di umum. Artinya kalau saya lihat kan di gambaran kampanye yang tanggal 10 itu yang di 03 kelihatannya juga berbasis ke istilahnya golongan, kalau di sana juga agama, kalau di tengah itu jelas umum. Itu dan sudah menjadi kajian beberapa pengat dan dimunculkan itu. Jadi pada intinya sekuat apapun intervensi seorang presiden atau seorang penyelenggara negara, tetapi kalau masyarakat sendiri ibaratnya itu tidak mendukung dan sudah menentukan pilihannya, tidak akan kuat melawan yang namanya gelembung masyarakat kepercayaan publik. Maka selama ini di dalam sebuah tataran politik, budaya politik itu sudah menunjukkan bahwa yang namanya perubahan atau katakanlah reformasi itu menjadi tanda besar sebuah kekuatan, suatu kekuasaan. Contoh bagaimana Bu Megawati dan Gus Dur itu karena reformasi. Demikian juga Pak Karno dulu karena sebuah pergulaan, Pak Harto juga karena ibaratnya gitu. Dan demikian juga sekarang Pak Prabowo dan Gibran itu naik bisa memenangkan prestasi politik itu karena ibaratnya itu partai-partai selama ini yang berkuasa itu ada semacam sudah mulai ditinggal oleh rakyat, karena ya dari sisi kebijakan sebenarnya hanya mengarah ke sasarannya, tidak bisa ke rakyat, maksudnya ke sisi partai. Beda dengan Pak Presiden, sasarannya kepada umum. Ya, gitu Pak. Ada lagi Pak, Ya. terkait dengan pilpres dan pileg ya. Untuk pasangan 03 ini suaranya kan jatuh, bahkan di bawah 01. Namun dalam ini di pilpresnya ya, pilpresnya dia 3 terbawah. Artinya mempunyai basis massa yang sangat kuat. Namun di pilegnya, jadi di pilegnya itu PDI Perjuangan masih, walaupun suaranya turun, tapi masih di peringkat ke-1 dalam sementara perhitungan ini. Di pilegnya masih di peringkat ke-1 PDIP, namun di pilpresnya pasang 03 Ganjar Mahfud ini justru di posisi yang paling terakhir, posisi yang paling 03. Ini kan ada hal yang berbeda di partainya. Suara PDI masih tetap nomor 1 persentase, walaupun turun ya dibanding pemilu tahun yang lalu. Tahun ini masih justru sekitar berkisar antara 6 dan 7. Kalau tahun yang lalu masih 20 ke atas lah, 20%. Namun di pilpresnya justru dia sangat jatuh, atau nilainya persentasenya jauh di bawah 0,1, apalagi 0,2. Ya. Ini bagaimana? Ya, ini kalau saya lihat kalau ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pemilu tahun 2019. Kalau 2019 itu kan pasangan yang Pak Prabowo itu kan 49 ya. Ya, makanya kalau kemarin 52 ya, 52. Dan sekarang kalau kita lihat kubunya Pak Jokowi, Pak Ma'ruf itu kan dari ada Nasdem, ada PDI itu kan 52. Sekarang kalau PDI itu sekitar 20%, 52 dikurangi 12 kan 32. 32 sekarang kan ada di situ ada Nasdem, dikurangi Nasdem, yang Pak Prabowo dikurangi PKS sama PKB pun juga dikurangi sama PKB, otomatis berarti suaranya Pak Jokowi itu 52 dikurangi 20 berarti kan
32 itu dikurangi dari kubunya Nasdem, berarti sekitar 10%, berarti kan 22. Berarti kalau kita jelaskan pemikirannya pas di tubuh Pak Prabowo yang kemarin itu ada 25%, ditambah Pak Jokowi 22% pas, jadi jatuhnya lebih dari 51%, Pak. Jadi otomatis sama. Intinya bahwa sekarang ini PDI itu atau pasangan 03 itu juga hanya dipilih oleh konsesan atau peserta atau pemilih militan yang memang dia tidak bisa diganggu gugat. Ya kalau sudah PDI ya sudah PDI, dia tidak akan memikir dari sisi yang lain, dia berpikirnya partai. Ketika partai milihnya Pak Ganjar, dia ke Ganjar, dia tidak akan menoleh-noleh dari sisi perubahan politik ya. Berarti hanya tinggal betul sekitar kemarin 22, sekarang 17 sampai dengan 19. Jadi tidak ada perubahan. Hanya yang keluar dari tusungan pasangan Pak Joko, Pak Ganjar ini adalah orang-orangnya, relawannya, atau yang memilih kemarin suka dengan Pak Jokowi beralih kepada Pak Prabowo, gitu aja. Kalau Pak Jokowi ya. condong ke 02 otomatis orang-orangnya, pemilihnya Pak Jokowi yang kemarin yang bukan militan kepada PDI itu pindah kepada Pak Jokowi. Jadi otomatis kalau bisa mengatakan itu berarti bisa disimpulkan bahwa Pak Jokowi atau Pak Presiden itu lebih diterima mayoritas masyarakat atau masyarakat Indonesia daripada partai PDI, dengan terbukti dia bisa mengantongi lebih dari 22%, sedangkan dari PDI hanya nanti perkiraan nanti di akhir perkiraan hanya sekitar tidak sampai 20 gitu Pak. Ya gini Pak, ini ada lagi Pak, bahwa untuk perjalanan Pak Jokowi sendiri kan sebenarnya mulai dari wali kota, kemudian maju ke gubernur DKI, kemudian pilpres 2 kali putaran itu kan diusung melalui PDIP ya. Ya, dan dulu Gerindra juga ikut. Ya artinya kan tadi dulu kan diusungnya itu teman Pak Jokowi, ditambah juga putranya yang Gibran Rakabuming Raka ini kan menjadi wali kota Solo juga melalui kendaraannya PDI Perjuangan. Lalu menantunya Bobi Nasution juga menjadi wali kota Medan juga melalui PDI Perjuangan. Kemudian ini tiba-tiba Pak Jokowi berpindah kan, tapi sebelumnya kan pada projo kelima di Ngarobondo Magelang juga sudah menggadang-gadang itu bahwa calon yang akan kalian pilih nanti dari saya ini yang berambut putih berkerut, itu pun juga sempat disampaikan pada saat Rakernas PDIP Jakarta. Rakernas PDIP, lalu tiba-tiba berjalannya waktu karena dari pasangan 02 ini mengusung putranya Gibran Rakabuming Raka, sehingga Pak Jokowi berpindah mendukung pasangan 02, dan istilahnya dalam bahasa Jawa kok tunggang gandang tolong layu ya, artinya bahwa kok sekarang berpaling, padahal dulu yang menjadikan beliau ini adalah terutama dari partai PDIP, sehingga kan Pak PDIP merasa kecewa ya dengan adanya, apalagi dengan suaranya PDIP mengusung pasangan 03 Ganjar Mahfud ini, suaranya justru paling terbawah. Nah, dengan adanya ini Pak Jokowi berpindah ke pasangan 02, jelas PDIP sangat kecewa sekali. Dan Pak Suryanto? Ya betul, kalau itu kecewa, ya memang kecewa, tapi ya oke, politik itu seperti tidak ada teman abadi ya. Tapi saya simpulkan, tapi saya bisa sedikit memberikan gambaran seperti itu. Jadi saya lihat itu dari beberapa kali gesturnya Pak Jokowi, dan sebetulnya Pak Jokowi itu memilih Pak Prabowo setelah Pak Prabowo masuk ke koalisinya Pak Jokowi itu sudah apa ya, mungkin sudah mencintai, dan dia sudah merencanakan, dan
kita lihat di media massa baik televisi maupun cetak, itu saya lihat antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kelihatannya begitu mesra. Satu mesra, yang kedua bahkan dibalik kemesraan itu tidak terbaca di media itu kita tidak tahu bahkan seperti apa kita tidak, tapi kita bisa membuktikan dengan bisa pilihannya ke Prabowo, berarti ada hubungan yang erat dan saling melakukan kepercayaan. Jadi saling yang berikutnya di samping itu, karena titik kuncinya Pak Jokowi selaku manusia biasa dan dihasilkan presiden kelihatannya lebih nyaman dengan partai bukan di PDI karena dianggap sebagai Pak Lurah, sedangkan di PDI dia sebenarnya mungkin sebagai bukan Pak Lurah, partai PDI hanya tugas partai. Jadi nilai penghargaan dia lebih leluasa dan dihargai di partai lain atau dia sebenarnya sebagai PDI, hanya dia ingin juga sebagai kader PDI ingin juga menghargai. Otomatis penghargaan Pak Jokowi apa? Segala sesuatu yang hubungannya dengan mungkin aspirasi PDI Pak Jokowi menyetujui lah, jarang tidak. Otomatis PDI juga dengan hanya Pak Jokowi jadi presiden ini juga sangat diuntungkan sebetulnya itu Pak ya. Ya, pemirsa, ini karena waktu juga yang sangat terbatas. Sebagai penutup dari Pak Sianto, silakan memberikan pesan terkait dengan Pilpres 2024 ini. Ya, pemilu 2024 ini sangat unik dan sangat mencengangkan publik ya. Artinya bagaimana seorang presiden, seorang Pak Jokowi ini bisa mempunyai kekuatan dan daya magnetis besar kepada masyarakat, karena dengan Pak Jokowi ini kemenangan 02 atau Prabowo Gibran itu bisa meraih satu putaran. Ini tidak lepas dari karena memang betul-betul pengaruh daya magnetnya Pak Jokowi atau Pak Presiden. Berarti kata kuncinya sebetulnya bahwa kalau yang namanya Pilpres itu adalah apa yang dicintai oleh rakyat, apa yang diterima oleh rakyat. Karena rakyat itu tidak tahu tentang persoalan hukum, tidak terlalu politik, tapi rakyat itu tahu apa yang dirasakan oleh rakyat, yang diterima oleh rakyat. Itulah yang akan dipilihnya nanti. Terima kasih. Untuk pemirsa nih, walaupun sekarang ini Pilpres belum ditetapkan sebagai pemenangnya, walaupun untuk sementara ini untuk pasangan 02 karena ini perhitungan masih berproses. Kita tunggu aja nanti pada akhir tanggal 14 Maret sebagai penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Itu apakah nanti ditetapkan Pak Prabowo Gibran raka sebagai presiden, itu kita tunggu pada penghitungan terakhir pada tanggal 14 Maret tahun 2024. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.